Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kali ini kita bergabung dalam materi latihan soal untuk penilaian akhir tahun di semester genap ini. Materi kali ini yang kita akan sampaikan adalah bahasa Indonesia. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Judulnya tentang tukang semir soleh yang mendapatkan derajat haji. Yuk kita mulai baca bersama ya. Hiduplah seorang laki-laki miskin yang berprofesi sebagai tukang semir sepatu. Si tukang semir ini adalah seorang yang rajin dan tak pernah lalai untuk menjalankan ibadah. Kehidupannya yang pas-pasan pun tidak menyurutkan niatnya untuk bisa pergi haji. Sedikit demi sedikit ia kumpulkan jeripayahnya untuk bisa naik haji. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi tukang semir sepatu ini tak pernah mengeluh dan tetap sabar. Hingga pada suatu hari, uangnya sudah terkumpul dan cukup untuk pergi haji. Tiba-tiba tetangganya yang juga hidup miskin meminta bantuan untuk berobat karena menderita sakit parah. Tak tega melihatnya, ia pun memberikan tabungan naik hajinya untuk berobat. Di tempat lain, ada seorang saudagar kaya dari kampung seberang yang berangkat haji. Ketika di padang Arafah, ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saudagar kaya bertanya, siapakah yang ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab bahwa si tukang semirlah yang menjadi seorang haji mabrur. Sekembalinya dari tanah suci, ia pun mencari tukang semir sepatu yang dimaksud. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui yang dicari adalah seorang tukang semir sepatu yang miskin. Sang saudagar kemudian bertanya, apakah benar si tukang sepatu telah naik haji? Dengan rendah hati, si tukang semir sepatu menjawab jika ia belum pernah pergi haji. Mungkin Nabi Muhammad SAW menyebut nama sebagai seorang haji yang mabrur karena melihat niat, kerja keras, dan keikhlasannya. Setelah kita baca cerita tersebut, yuk kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ya. Untuk jawabannya, boleh menyebutkan jawaban selain yang sudah tertera. Jadi, boleh ya di luar jawaban yang sudah tertera. Yuk, nomor 1. Bagaimana perjalanan tukang semir sepatu sehingga dia mendapatkan gelar haji yang mabrur? Jawaban dari nomor 1, kita bisa menyimpulkan beberapa perjalanan dari tukang semir sepatu itu. Yang pertama, dengan kesabarannya dia niat untuk berhaji. Dari niat, kemudian dengan cara menabung dia berusaha. Akhirnya uang sudah terkumpul. Ternyata tetangganya sakit dan lebih membutuhkan uang itu untuk berobat. Kemudian dengan keikhlasannya dia memberikan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dengan dicatat sebagai amalan sholih haji yang mabrur, meskipun dia secara zahir belum menunaikannya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan perjalanan dari tukang semir sepatu yang bisa mendapatkan gelar haji yang mabrur. Untuk soal nomor 2 ya. Yuk kita baca bersama dulu pertanyaannya. Bagaimana perbuatan penyemir sepatu bila dikaitkan dengan kehidupan di kota yang menurut sebagian besar beranggapan semua bisa dibeli dengan uang?
Ya, jawabannya kita bisa menyimpulkan beberapa jawaban. Anggapan itu berlaku bagi mereka yang sombong. Yang kedua, mereka lupa bahwa semua itu titipan darinya. Yang ketiga, penyemir sepatu sadar bahwa kita miliknya dan kembali kepadanya sehingga dia menjaga amanah sebagai manusia di bumi. Yang keempat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kesempatan. Dan yang terakhir, dia yakin bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4. Bandingkan dua kalimat berikut. Nah, ini ada dua kalimat ya, kalimat A dan B. Kita baca dulu yang A ya. Naura membeli buku di Gramedia. Itu yang A. Untuk yang B, belajarlah yang rajin. Nah, sekarang kita bandingkan antara dua kalimat tersebut, A dan B. Kalimat A merupakan kalimat berita. Jadi, memberikan informasi bahwa Naura itu membeli buku di Gramedia. Kemudian, di kalimat yang A terdapat tanda titik di akhir kalimat. Di setelah kata Gramedia itu ada tanda titik ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimat itu merupakan kalimat berita. Selanjutnya kalimat yang B. Kalimat B itu merupakan kalimat perintah. Mana yang menunjukkan kalimat perintah? Di kata yang pertama, belajarlah. Nah, itu berarti memberikan perintah kepada kita untuk belajar. Kemudian di kalimat yang B terdapat tanda seru di akhir kalimat. Di akhir kalimat ada tanda seru. Setelah kata rajin, nah itu namanya tanda seru. Oke, keduanya menggunakan huruf kapital pada tempatnya. Di kalimat yang A, huruf kapital terletak di awal kalimat. Huruf N pada kata Naura. Naura nama orang. Kemudian di kata Gramedia. Nah, itu menunjukkan nama toko buku yang dikunjungi oleh Naura. Huruf G termasuk huruf kapital. Di kalimat yang B, huruf kapitalnya huruf B karena di awal kalimat. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 4. Bagaimana posisi membaca buku dengan tepat? Gunakan meja dan kursi untuk tempat membaca. Posisi duduk tegap, jangan bersandar. Atur jarak mata dengan media baca minimal 30 cm. Membaca dari kiri ke kanan apabila huruf alfabet dari atas ke bawah. Membaca dari kanan ke kiri apabila huruf Arab dan dari atas ke bawah. Membaca di tempat yang terang. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang selalu dibersihkan setiap hari. Lingkungan bersih membuat selalu sehat dan mempunyai pikiran yang positif dan tenang. Tetapi apabila lingkungan kotor, maka berpengaruh kepada aktivitas yang akan menjadi mudah marah, jenuh, dan lainnya.
Ada yang setuju dengan hal ini? Karena memang benar, apabila bersih akan memberikan aura positif dan juga sebaliknya. Lingkungan bersih membuat sehat, sedangkan lingkungan kotor akan membuat sakit. Apabila ada banyak baju kotor, akan banyak nyamuk, sehingga akan menimbulkan penyakit demam berdarah. Sehingga selalu jaga kebersihan. Baiklah, dari teks tersebut, di nomor 6, buatlah kesimpulan sesuai teks tersebut. Lingkungan bersih itu mencakup bersih zahir dan batin. Kebersihan yang kita miliki akan membawa dampak pada aktivitas kita. Yang ketiga, lingkungan bersih dan kotor akan ada manfaat dan akibatnya bagi kehidupan kita. Boleh ditambah lagi ya untuk kesimpulan. Jadi boleh lebih dari 3. Bisa ditambah, oke? Kita lanjut ke nomor 7 ya. Di nomor 7 ada 2 poster. Poster A dan poster B. Dari kedua poster tersebut, tugas kalian bandingkan kedua poster tersebut. Ada A dan B. Kita perhatikan, yang A di poster A itu ada tong sampah, ada pohon. Yang poster B ada gambar lampu. Poster A berisi tentang ajakan menjaga kebersihan dan mengajak melestarikan lingkungan untuk masa depan. Sedangkan poster yang B, poster berupa ajakan untuk hemat energi dan ekonomi, dan juga untuk melestarikan sumber daya alam. Dari kedua poster tersebut bisa kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, keduanya dari poster A dan B merupakan kalimat poster pesan kebaikan dalam menjaga lingkungan supaya bisa berguna untuk anak cucu mendatang. Oke, bisa kita lanjut? Yuk, masih semangat ya? Kita lanjut ke nomor 8. Bandingkan pengalaman pada gambar berikut. Di nomor 8 ada 2 gambar. Gambar A belajar dengan diskusi, gambar yang B belajar sendiri. Dari pengalaman itu kita bisa bandingkan. Yuk kita bandingkan bersama ya. Yuk kita lanjut di slide berikutnya. Di slide ini ada teks bacaan lagi. Wah, asik nih, ada teks lagi. Kita bisa semakin berlatih agar bacanya semakin lancar dan banyak pengetahuan. Oke, kita baca ya. Bacalah teks berikut. Rania berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi dia tidak putus asa dan selalu optimis dalam mengejar cita-citanya yang ingin menjadi dokter. Hal ini menjadi cemoohan teman-temannya. Mungkinkah keluarga miskin bisa menjadi dokter? Mereka beranggapan seperti itu. Rania tidak menghiraukan, malah lebih semangat lagi dalam belajar. Dan dia mau membuktikan kepada semua bahwa kemiskinan tidak jadi penghalang untuk meraih cita-cita. Kalau kita serahkan kepada Allah dan berusaha dengan keras. Nomor 9, sesuai isi teks tersebut, bagaimana pendapatmu tentang sikap Rania? Bagaimana ya seharusnya ya? Yuk kita bahas di slide berikutnya. Di nomor 9, setelah kita membaca teks tadi, sesuai isi teks tersebut, bagaimana pendapatmu tentang perlakuan yang diterima oleh Rizka? Bagaimana? Seharusnya mereka menghargai orang lain. Mereka telah sombong, tidak percaya kepada kebesaran Allah. Seharusnya mendukungnya. Mereka tidak menghormatinya. Seharusnya punya simpati dan empati terhadapnya. Mereka seharusnya tidak pesimis akan kemampuan seseorang. Nah, itu yang bisa kita ambil pelajaran dari teks yang kita baca tadi. Yuk kita lanjut ke nomor 10. Buatlah 5 kalimat ajakan atau himbauan sesuai gambar berikut.
Di nomor 10 ini ada dua gambar. Yuk kita perhatikan gambar A dan gambar B. Yang terlihat pada gambar A, di hutan penebangan pohon telah dilakukan. Di gambar B terjadi bencana banjir. Nah, bagaimana kita membuat kalimat ajakan atau himbauan sesuai gambar tersebut? Yuk kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini kita membuat kalimat ajakan atau himbauan ya. Dari kalimat itu kita sisipkan atau kita besertakan kata mari. Atau juga bisa janganlah. Nah, yang pertama dulu kita baca. Mari mengadakan reboisasi untuk mencegah longsor. Yang kedua, mari mengadakan reboisasi untuk mencegah banjir. Kemudian, mari lestarikan hutan kita supaya tidak terjadi bencana alam. Nah, selanjutnya, janganlah melakukan illegal logging supaya hutan kita tidak gundul. Dan boleh juga seperti ini, mari jaga hutan kita supaya udara tetap bersih. Nah, itu kalimat ajakan atau himbauan tentang gambar yang sudah kita perhatikan tadi. Oke? Oke, 10 poin sudah kita diskusikan bersama. Selanjutnya, kita memberikan exercise atau latihan soal. Ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan. Oke? Sebelum menjawab latihan soal, di slide ini yuk kita baca teksnya. Teks ini kita gunakan untuk bisa menjawab soal nomor 1. Yuk kita baca. Bacalah teks berikut. Selain mengakibatkan korban jiwa, letusan gunung berapi bisa menyebabkan kerusakan yang berarti bagi ekonomi lokal dengan merugikan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang terlibat di industri pariwisata, kuliner, akomodasi komersil, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya kita jawab nomor 1 ya di slide berikutnya. Nomor 1. Tentukan ide pokok dari teks tersebut. Nomor 2. Di nomor 2 ada sebuah gambar. Buat uraian bagaimana cara menjaga lingkungan sesuai gambar yang ada pada nomor 2. Nomor 3. Bandingkan dua poster berikut. Di nomor 3 ini ada dua poster A dan poster B. Poster A ada tulisan lindungi keluarga. Poster B, yuk baca buku. Bandingkan tema dan isi dari kedua poster tersebut. Yuk masih semangat ya, kita lanjut ke nomor 4. Buatlah dialog sederhana tentang menjaga kebersihan.
Dialognya boleh dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Boleh dengan ibu, ayah, atau kakak. Oke, bisa ya? Yuk, semangat! Yuk, di soal yang terakhir, di nomor 5, konstruk dirimu supaya tetap patuh pada peraturan pemerintah terkait COVID-19. Cukup untuk diskusi hari ini ya. Mudah-mudahan diskusi yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keep spirit, stay at home. Thank you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.